Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelas TI 20 CAI 1 untuk mempersembahkan hasil penelitian kami dalam mata kuliah Kapital Selekta. Kelompok kami akan membahas topik analisis sentimen pada media sosial Twitter terhadap FIFA U20 di Indonesia menggunakan metode naive Bayes dan support vector mesin yang beranggotakan 3 orang, yaitu Taufik Hidayat, Yani Ayu Lestari, Dahyong Yanuargo. Yang pertama, latar belakang FIFA U20 sebagai ajang bergengsi. FIFA U20 merupakan ajang sepak bola prestisius yang menyajikan bakat-bakat muda dari seluruh dunia. Pentingnya analisis sentimen Twitter. Dalam era digital, Twitter menjadi saluran utama bagi ekspresi publik. Analisis sentimen Twitter terhadap FIFA U20 di Indonesia memberikan pemahaman mendalam tentang respon dan antusiasme masyarakat. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis sentimen dan pandangan masyarakat melalui metode naive Bayes dan SVM. Tujuan penelitian adalah menggali sentimen dan pandangan masyarakat terhadap FIFA U20, memberikan perspektif berharga untuk pemahaman lebih lanjut. Yang kedua, untuk mengukur sejauh mana masyarakat Indonesia menunjukkan antusiasme terhadap FIFA U20 melalui analisis ekspresi di platform media sosial, khususnya Twitter, dan mengevaluasi istilah, frase, atau emosi yang mencerminkan antusiasme. Tujuan penelitian ini memberikan pandangan holistik tentang respon masyarakat terhadap FIFA U20 dari tingkat antusiasme hingga keragaman pandangan. Kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan beragam mengenai persepsi masyarakat Indonesia terhadap turnamen tersebut. Selanjutnya, metodologi. Langkah-langkah metodologi yang kami terapkan. Yang pertama, mendapatkan pemahaman mendalam tentang sentimen dan opini masyarakat terkait FIFA U20. Yang kedua, melibatkan pembacaan dan interpretasi langsung teks tweet. Yang ketiga, identifikasi nuansa, nada, atau makna tersirat dalam pesan. Yang keempat, mampu menangkap kompleksitas perasaan dan opini dengan lebih mendalam. Dataset dan atribut. Sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui Twitter API selama periode berlangsungnya turnamen FIFA U20 di Indonesia. Twitter API memberikan akses kepada peneliti untuk mengumpulkan data secara langsung dari platform Twitter. Penggunaan Twitter API memungkinkan pengambilan sejumlah besar data tweet yang mencakup berbagai opini dan respons dari masyarakat yang digunakan bersumber dari Twitter API, di mana waktu periodenya itu dari 1 Maret 2020 hingga 28 Agustus 2023. Atribut yang digunakan adalah text tweet, di mana atribut ini berisi dari setiap tweet yang dikumpulkan. Analisis sentimen dilakukan dengan mempertimbangkan kata-kata, frasa, dan makna yang terkandung dalam teks tweet. Waktu publikasi, di mana atribut waktu publikasi mencatat kapan setiap tweet diposting. Ini membantu dalam memahami perubahan sentimen seiring berjalannya waktu dan menangkap respons masyarakat pada titik tertentu dalam turnamen. Jumlah retweet. Atribut ini mencatat berapa kali tweet di-retweet oleh pengguna Twitter lainnya. Jumlah retweet memberikan gambaran tentang sejauh mana tweet tersebut menarik perhatian dan mendapat dukungan dari masyarakat. Yang terakhir adalah jumlah favorit. Atribut jumlah favorit mencatat berapa kali tweet diberi tanda hati oleh pengguna Twitter. Tanda hati menunjukkan tingkat kesukaan atau persetujuan terhadap isi tweet. Informasi ini dapat memberikan wawasan tambahan terkait dampak positif dari suatu tweet. Pemilihan atribut tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk memahami sentimen masyarakat dengan lebih holistik. Teks tweet memberikan inti dari opini dan pandangan, sementara atribut waktu, jumlah retweet, dan jumlah favorit memberikan konteks dan indikator interaksi serta dukungan dari masyarakat terhadap suatu konten. Kombinasi atribut ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap respon masyarakat terhadap
FIFA U20 di Indonesia. Proses pre-processing. Tujuan proses pre-processing adalah menyiapkan dataset Twitter yang diperoleh melalui proses crawling untuk analisis sentimen menggunakan metode Naive-Bayes dan SVM. Langkah-langkah pre-processing yang pertama, Twitter out token dan instalasi paket dan Node.js. Twitter out token itu memanfaatkan variabel Twitter _out_token yang berisi token autentifikasi Twitter yang valid untuk mengakses API Twitter. Kemudian instalasi paket dan Node.js, di mana install paket Pandas dengan menggunakan pip install Pandas, kemudian install Node.js karena alat tweet harvest dibangun menggunakan Node.js. Kemudian perbarui dan install dependensi terkait Node.js. Yang ketiga, crawling data. Tentukan variabel file name untuk file CSV yang akan menyimpan hasil crawling. Kemudian tetapkan variabel untuk mencari tweet terkait FIFA U20 dalam bahasa Indonesia antara 1 Maret 2020 hingga 28 Agustus 2023. Kemudian atur variabel limitnya, kemudian gunakan alat tweet harvest untuk mengumpulkan data tweet berdasarkan parameter-parameter yang telah ditentukan. Algoritma Naive-Bayes. Pada grafik algoritma Naive-Bayes, hasil analisis menyebutkan bahwa akurasi mencapai 90%. Tingkat akurasi model Naive-Bayes mencapai 90%, menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi dalam memprediksi sentimen. Kemudian menunjukkan matriks konfusi di mana true negatif itu 0, true positif itu 157, kemudian false negatif 20 dan false positif 2. Model efektif dalam mengidentifikasi sentimen netral tetapi kurang efektif dalam mengidentifikasi sentimen negatif dan positif. Terus menunjukkan laporan klasifikasi. Yang pertama adalah presisi, menunjukkan bahwa netral itu 0,90, negatif dan positifnya 0. Pada recall, netral menunjukkan 0,99, negatif dan positifnya 0. Pada akurasi F1 score, netral menunjukkan 0,94, negatif dan positifnya 0. Dukungan support jumlah instance dalam setiap kelas, model baik dalam mengidentifikasi sentimen netral namun kesulitan dalam mengklasifikasikan sentimen negatif dan positif. Selanjutnya, algoritma SPM. Hasil analisis yang pertama precision, ada negatif 0,00 atau 0%, netral 0,91 atau 91%, positif 1,00 atau 100%. Yang kedua ada recall, negatif ada 0,00 atau 0%, netral ada 1,00 atau 100%, dan positif dan 0,15 atau 15%. Yang ketiga ada F1 score. Pertama ada negatif 0,00 atau 0%, kemudian ada netral 0,95 atau 95%, ada positif 0,26 atau 26%. Keempat ada dukungan atau support, itu jumlah intens dalam setiap kelas. 5 ada akurasi atau accuracy. Akurasi keseluruhan yaitu 91%. Kemudian model memiliki akurasi keseluruhan yang tinggi, namun kesulitan dalam mengidentifikasi sentimen negatif dan positif. Kemudian perbandingan hasil dengan Naive-Bayes. Naive-Bayes memiliki akurasi 90%, sedangkan SPM memiliki akurasi 91%. Naive-Bayes memiliki lebih baik dalam mengidentifikasi sentimen netral, sementara SVM lebih baik dalam mengidentifikasi sentimen positif. Kemudian kedua model memiliki kinerja rendah dalam mengidentifikasi sentimen negatif. Lalu pemilihan model tergantung pada penekanan pada jenis sentimen tertentu yang lebih penting untuk analisis. Ke hasil dan pembahasan. Hasil analisis sentimen untuk yang pertama Naive-Bayes, akurasinya itu 90%,
dengan presisi tinggi untuk sentimen netral atau 90%. Kemudian rendah untuk sentimen negatif dan positif. Kemudian ada hasil analisis sentimen untuk SPM. Akurasinya 91% dengan presisi baik untuk sentimen netral 91% dan kesulitan mengenali sentimen negatif dan positif. Next, kesimpulan. 1. Naive Bayes. Meskipun memiliki akurasi tinggi 90%, Naive Bayes menghadapi kesulitan mengenali sentimen negatif dan positif. Presisi dan recall rendah untuk sentimen negatif dan positif menunjukkan keterbatasan model dalam mengklasifikasi kedua sentimen tersebut. Kemudian model Naive Bayes unggul dalam mengidentifikasi sentimen netral dengan tingkat akurasi yang tinggi. Yang kedua ada SPM. SPM menunjukkan akurasi sedikit lebih tinggi 91% dibandingkan dengan Naive Bayes. Presisi baik untuk sentimen netral 91% dan positif 100%, namun kesulitan dalam mengenali sentimen negatif. Kemudian, model SPM memiliki performa yang lebih baik dalam mengklasifikasi sentimen positif. Baik, sekian presentasi yang telah kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.